Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen dan sivitas akademika kampus tercinta, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa generasi intelektual muda Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arya Triherlambang dari universitas tercinta yaitu Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membacakan pidato saya tentang pendidikan di abad 21. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul, berdiskusi, merefleksikan salah satu isu penting kehidupan kita hari ini di pendidikan di abad 21. Mengapa pendidikan perlu diubah? Rekan-rekan yang saya hormati, kita hidup di era yang penuh ketidakpastian. Perubahan teknologi, disrupsi digital, krisis iklim, hingga ketegangan geopolitik global. Semuanya berdampak pada kehidupan kita, termasuk dalam sistem pendidikan. Abad 21 bukan lagi soal siapa yang paling banyak hafal teori, melainkan siapa yang mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan berkontribusi. Dan pendidikan hari ini bukan tentang menyiapkan lulusan, tapi menyiapkan pembelajar sepanjang hayat, orang-orang yang tidak berhenti belajar meski lulus kuliah. Orang-orang yang tidak hanya mencari kerja, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Dapat saya sampaikan, pendidikan di abad 21 memiliki karakteristik khusus yang menjadi bagian fondasi utama untuk pengembangan sumber daya manusia. Setidaknya ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, yaitu berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah secara logis dan inovatif. Dan yang kedua, menciptakan solusi dan ide-ide baru. Yang ketiga, yaitu bekerja sama secara efektif dalam tim multidisiplin. Serta yang keempat, yaitu kemampuan menyampaikan ide yang efektif dan persuasif. Namun, dalam konteks pendidikan tinggi, saya juga ingin menambahkan dua lagi, yaitu yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi yang menjadi bahan bakar untuk riset dan inovasi. Dan yang kedua yaitu nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan empati. Selanjutnya yang saya sampaikan yaitu peran mahasiswa dalam pendidikan di abad 21. Nah, apa saja sih peran kita dalam pendidikan di abad 21 ini? Kita sebagai mahasiswa bukan lagi sekedar menerima ilmu. Kita adalah penggerak perubahan, penghasil solusi, dan penjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pendidikan tinggi tidak hanya berorientasi pada IPK dan gelar akademik. Kampus harus menjadi laboratorium peradaban, tempat di mana ide-ide lahir, diuji, dikritisi, dan diperjuangkan demi kemajuan bersama. Nah, pertanyaan saya, apakah kita sudah menjalani peran itu? Nah, selain itu tadi rekan-rekan, ada hal yang tak kalah penting untuk kita renungkan bersama. Sebagai mahasiswa di abad 21, di tengah derasnya arus informasi, revolusi digital, kita tidak cukup hanya menjadi bahan pengguna teknologi. Kita harus menjadi insan yang melek digital, mampu menyaring informasi, menghindari hoaks, dan bijak dalam bermedia sosial. Literasi digital bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga tentang etika, kesadaran kritis, dan tanggung jawab moral di ruang virtual. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa teknologi hanyalah alat. Pendidikan sejati tetap berpijak kepada nilai-nilai kemanusiaan, empati, kasih sayang, dan penghormatan
terhadap keberagaman. Tanpa itu, pendidikan hanya melahirkan kecerdasan tanpa hati. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa dunia yang makin canggih ini memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi kompas utama kita. Dunia hari ini tidak bisa diselesaikan lagi oleh satu bidang ilmu saja. Kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci untuk menjawab kompleksitas tentang global. Oleh karena itu, manusia perlu berjejaring, berdiskusi lintas jurusan, dan bahkan melibatkan komunitas luar kampus untuk menciptakan solusi yang inklusif. Rekan-rekan sekalian, selain itu tadi, inovasi pun menjadi keniscayaan. Kita perlu berani bereksperimen, mencoba pendekatan baru, bahkan siap untuk gagal, karena inovasi lahir dari keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman, memadukan ilmu dengan pengetahuan dan dengan kreativitas serta kepekaan sosial. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita ini hidup di zaman yang membuka begitu banyak ilmu, tapi hanya yang berani melangkah dan berpikir berbeda yang akan menemukan jalan sejatinya. Dan saya sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu mengajak kalian, mari jadikan masa kuliah ini bukan hanya mengejar masa transisi, tapi masa untuk membentuk visi-visi tentang siapa dan akan menjadi apa kita nanti. Karena di dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak lulusan. Dunia ini butuh lebih banyak pembelajar sejati, pemimpin yang visioner, dan manusia yang berpikir untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Baik, demikian pidato saya hari ini. Semoga akan menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Saya, Arya Triherlambang dari Universitas Bengkulu, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf jika saya ada salah ucap maupun kata. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.